Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Bu. Sudah ya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat kan? Semangat. Semangat. Semangat dong. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya nih ke kalian, ada yang udah pernah ikut kemah belum? Atau berkemah sendiri gitu? Saya pernah, Bu, waktu sama teman-teman saya. Nah, waktu kemah, Ani pada malam hari buat api unggun nggak? Buat, Bu, iya. Kenapa sih Ani waktu kemah itu bikin api unggun? Karena saat itu kami merasa kedinginan. Nah, sehingga kami membuat api unggun agar tubuh kami terasa hangat, Bu. Nah, tahu nggak alasan kenapa Ani dan teman-teman Ani waktu ngerasa kedinginan terus berada di dekat api unggun jadi terasa hangat tubuhnya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Enggak. Nggak ada yang tahu? Nah, baiklah. Untuk mencari tahu alasannya, Ibu ada video percobaan terkait sistem dan lingkungan untuk kalian cari tahu alasannya kenapa bisa tubuh Ani dan teman-teman Ani yang tadinya kedinginan jadi hangat saat berada di dekat api unggun. Perhatikan video ini. Perhatikan perubahannya. Kalau perlu dicatat. Udah. Kita menggunakan barium hidroksida dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian yang ini adalah amonium klorida. Dimasukkan ke dalam gelas kimia lainnya secara terpisah. For adding these two reactants together, I'm going to use a piece of wood. Kemudian diberikan air di atas kayu yang nantinya akan diletakkan gelas kimia di atasnya. Now I'll place the beaker containing the. Kemudian gelas kimia yang berisi barium hidroksida diletakkan di atasnya dan diperiksa suhunya. Perhatikan suhunya sekitar 23,9 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan amonium klorida. Kemudian diaduk. The reaction is very fast. The temperature started to drop. Dan lihat perubahan suhunya. It's going to go below zero. At this point, water will freeze. So it's like a white liquid now. And the beaker is very cold. Gelas kimianya terasa dingin. Suhunya sampai minus 12 derajat Celcius.
reaction is finished, I'm going to lift this up, and I expect the water to was between Air the yang beaker berada and di the antara silk gelas wood. kimia dan Oh. kayu bisa dilihat membeku, sehingga gelas kimia dan kayunya menempel. So no matter how I try to separate them, Sulit it's untuk just dipisahkan. sticking. This is the Itu adalah percobaan yang pertama. Selanjutnya kita akan ke percobaan yang kedua. was between. This is an water. Second Nah, experiment ini adalah is percobaan to yang show an kedua. Kita exothermic menggunakan kalsium chemical karbonat reaction. I have here calcium carbonate, dimasukkan ke dalam gelas kimia. and I'm going to add concentrated sulfuric acid to it. So first we're recording the temperature. It is Kemudian 22 lihat degrees suhunya Celsius. sebesar 20 derajat Celcius. Now you're gonna hear the sound of the bubbles of Kemudian gas forming. ditambahkan larutan asam sulfat. The beaker is turning hot, Lihat perubahan and the suhunya. temperature is increasing. We started 22 degrees Celsius. This is also another example. This is an example to demonstrate an exothermic reaction. I'm going to do today two experiments to demonstrate exothermic energy. Nah, itu tadi video percobaan terkait sistem dan lingkungan. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi pada percobaan pertama? Saya, Bu. Ya, Ken, silakan. Jadi, barium hidroksida yang awalnya suhu 23,9 derajat Celcius menurun menjadi kurang lebih mencapai minus 11,5 derajat Celcius setelah ditambahkan amonium klorida. Jadi suhunya itu lebih dingin dari suhu sebelumnya. Lalu apa yang terjadi pada gelas kimianya, Ken? Ken? Halo, Ken? Berarti sinyal. Soja, apa yang terjadi pada Gelas gelas kimianya ikut dingin. Oh iya, Ken. Nah, kemudian untuk yang percobaan kedua, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang bisa Bu, ya, Soja, silakan. pada percobaan kedua, kalsium karbonat yang awalnya bersuhu 22 derajat itu meningkat menjadi kurang lebih 43 derajat setelah ditambahkan asam sulfat. Ya, benar. Benar sekali. Kalian sudah dapat mengamati videonya dengan baik. Nah, tahukah kalian bahwa pada percobaan pertama, suhunya itu turun karena terjadi pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, sedangkan pada percobaan kedua, suhunya itu meningkat karena adanya penyerapan energi dari lingkungan untuk sistem. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan saja. Saya Jadi sistem dengan lingkungan sendiri itu apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya pada kalian. Pada percobaan pertama itu yang menjadi pusat perhatian kalian, pusat pengamatan yang mengalami perubahan itu apa? Ada yang bisa jawab? Perubahan suhu barium hidroksida setelah bahan dicampur suhu amonium. barium klorida secara dicampur amonium klorida. Halo, Ken? Perubahan suhu. Perubahan suhu dari apa? Perubahan suhu Ibu setelah dicampur amonium klorida.
Ya, benar. Jadi barium klorida dan amonium klorida itu yang merupakan suatu sistem. Nah, lalu bagaimana perubahan suhu yang terjadi pada gelas kimia setelah suhu pada barium hidroksidanya menurun? Gelas kimia itu suhunya juga ikut menurun, Bu, jadi lebih dingin. Ya, gelas kimia tersebut itulah yang merupakan suatu lingkungan. Nah, selain gelas kimia, ada juga udara di sekitar campuran barium hidroksida dan amonium klorida tersebut yang merupakan suatu lingkungan. Nah, dari sini nih, apakah kalian bisa menjelaskan apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Saya coba, Bu. Ya, Ken, silakan. Ken? Ada yang lain yang ingin menjelaskan? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Nah, kan tadi gelasnya itu kan merupakan suatu lingkungannya. Nah, barium hidroksida sama amonium klorida itu merupakan sistemnya. Nah, dari situ kalian bisa tahu nggak pengertian sistem dan lingkungan itu apa? Ya, Bu, sistem itu adalah segala sesuatu yang mengalami perubahan. Sedangkan lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sependapat dengan Ani? Saya sependapat, Bu, dengan jawaban Ken untuk penjelasan lingkungannya. Tapi untuk sistem, menurut saya, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan atau segala sesuatu yang kita amati perubahannya. Ya, benar sekali, Soja. Nah, untuk Ani sendiri, terima kasih jawaban kamu juga sudah tepat, sudah bagus. Nah, jadi benar penjelasan dari teman-teman kalian bahwa sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan yang kita pelajari perubahan energinya. Kemudian untuk lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar atau sekitar sistem yang kita amati. Nah, apakah sekarang Ani sudah mengerti terkait sistem dan lingkungan, Ani? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah, untuk fenomena yang tadi, yang awal, untuk fenomena api unggun, itu udah tahu belum mana yang merupakan sistem, mana yang merupakan lingkungan? Sistemnya itu adalah tubuh saya, sedangkan lingkungannya itu adalah api unggunnya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang coba tentukan mana saja yang merupakan sistem dan mana saja yang merupakan lingkungan dari pertanyaan dari PowerPoint. Sebentar. Nah, ini. Dari sini. Dari fenomena ini, coba kalian lihat dan baca. Dan coba tentukan mana yang merupakan sistem dan mana yang merupakan lingkungan. Ada yang bisa? Bu. Ya, Soja. Silakan. Untuk nomor 1 dari fenomena nomor 1, yang menjadi pusat pengamatan atau sistemnya adalah tubuh yang menjadi hangat dan lingkungannya adalah panas matahari. Ya, benar sekali jawaban kamu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2. Ya, Bu. Bentar. Coba perhatikan fenomena ini, baca dengan seksama. Ada yang bisa menentukan? Saya, Bu. Ya, Ani, silakan. Menurut saya, fenomena kedua itu yang menjadi sistem itu adalah pakaian. Nah, sedangkan yang menjadi lingkungan itu adalah panas matahari, Bu. Ya, benar sekali jawaban Ani. Kemudian untuk fenomena yang ketiga, coba perhatikan dan baca. Ada yang sudah bisa?
menentukan mana lingkungan? Ya, Soja, silakan. Menurut saya yang menjadi sistem pada fenomena ketiga itu adalah setrikaannya, dan yang menjadi lingkungan itu adalah pen. Ya, benar sekali. Tepat sekali jawaban kalian sudah benar semuanya. Nah, untuk membedakan antara sistem dan lingkungan itu memang terkadang sedikit membingungkan. Sehingga kalian itu harus dapat memfokuskan mana yang menjadi pusat pengamatan kalian. Itu adalah yang merupakan sistem. Nah, mana yang berada di sekitar pusat pengamatan kalian itu adalah yang merupakan lingkungan. Nah, setelah melihat kalian dapat menentukan mana yang merupakan sistem dan lingkungan dari fenomena tersebut, saya rasa kalian sudah paham terkait sistem dan lingkungan. Atau ada yang masih belum paham? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah, Bu. Nah, jika semuanya sudah paham, Ibu akhiri materi ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Untuk masuk ke materi tersebut, kalian dapat mempelajari dari buku-buku paket yang sudah dibagikan kepada kalian. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.